penelitian di media massa nggak? Atau kamu pernah lihat skripsi kamu? Atau kamu pernah bikin makalah? Artikel, skripsi, ataupun makalah kira-kira termasuk jenis teks apa ya? Kamu tahu? Nah, jadi artikel hasil penelitian skripsi dan makalah termasuk karya ilmiah loh. Sejalan banget sama topik yang mau kita pelajari nih. Mulai dari karya ilmiah, terus struktur karya ilmiah, kebahasaan karya ilmiah. Ya, habis itu analisis karya ilmiah, dan yang terakhir menyusun karya ilmiah. Menganalisis karya ilmiah, menyusun karya ilmiah. Oke, sekarang kita mulai kenalan dengan topik karya ilmiah ini ya. Di video kali ini kita akan belajar pengertian karya ilmiah. Mengenal karya ilmiah di topik pengertian. Terus ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri. Kita juga belajar tujuan karya ilmiah. Tujuan. Terakhir, kita belajar bentuk penyajian karya. Bentuk penyajian. Ilmiah. Oke, kita mulai dari pengertian dulu ya. Karya ilmiah menurut Brotowijoyo adalah karangan Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan
metodologi penulisan yang baik dan benar menurut Broto Ijoyo. Ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik dan benar. Terus, kalau menurut KBBI, karya ilmiah itu karya tulis yang Menurut KBBI, karya ilmiah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Observasi, eksperimen, kajian pustaka, dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah sesuai data dan fakta melalui observasi, eksperimen, dan juga kajian pustaka. Jadi, berdasarkan dua pengertian tadi, Kamis 13 November 2025. bisa kita simpulin ya, kalau karya ilmiah itu karya tulis yang dibuat. Karya ilmiah itu karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Buat dengan prinsip-prinsip ilmiah dan disusun sesuai data dan fakta. Sekarang, coba deh kamu jawab pertanyaan kakak. Kalau dilihat dari pengertiannya, berikut ini mana sih yang termasuk karya ilmiah? A atau B? Makalah, Jawabannya adalah kuis berdasarkan pengertiannya. Manakah yang termasuk karya ilmiah? B. Makalah. C. Komik. A. Komik. Sebenarnya B. D. Jika dihubungkan dengan pengertian karya ilmiah yang sangat sesuai adalah makalah. Makalah ini berupa tulisan yang berisi fenomena atau peristiwa. Makalah adalah tulisan yang berisi fenomena atau peristiwa yang ditulis.
berdasarkan fakta. Pak, yang ditulis berdasarkan fakta. Terus, kenapa yang masalah? Karena berdasarkan sifatnya, komik itu termasuk karya yang dibuat berdasarkan cerita rekaan dan mengutamakan unsur imajinasi. Kalau komik, karya yang dibuat berdasarkan cerita rekaan dan mengutamakan unsur imajinasi. Oke, kamu udah belajar pengertian karya ilmiah ya? Sekarang kamu perlu tahu ciri-cirinya nih. Langsung aja deh, kita bahas satu persatu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri ciri pertama, sistematis. Kedua, logis. Ketiga, objektif. Keempat, faktual. Sama, sistematis. Susunan teks dalam karya ilmiah dibuat teratur dengan pola yang baku. Dimulai. Sistematis. Susunan teks teratur dengan pola yang baku. Dengan pendahuluan dan di akhir. Mulai dari pendahuluan dari kesimpulan. Lanjut ya, ciri kedua, logis. Isi karya ilmiah harusnya bisa dipahami. Yang kedua, logis. Dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Dan dibenarkan oleh akal sehat. Jadi, harusnya didasari dengan hubungan sebab akibat. Berikutnya ciri ketiga. Hubungan sebab akibat. Dan dibenarkan oleh akal sehat. Jadi, harusnya didasari dengan hubungan. Jadi harus didasari dengan hubungan sebab akibat. Sebab akibat. Berikutnya ciri ketiga, yaitu objektif. Pernyataan yang ada
objektif, pernyataan, didasarkan, pandangan umum, dalam karya ilmiah didasarkan pandangan umum dan tidak didasari pandangan pribadi penulisnya. Ciri yang terakhir, faktual. Ciri yang terakhir, faktual. Faktual atau kebenaran karya Kebenaran didasarkan kenyataan, yang sesungguhnya, ilmiah didasarkan kenyataan yang sesungguhnya. Jadi nggak bersifat imajinatif ya. Oke, jadi itu tadi keempat ciri-ciri karya ilmiah yang perlu banget kamu tahu. Kalau kamu baca pernyataan ini, sebuah karya ilmiah harusnya bisa dipahami dan digunakan oleh orang sehat. Kira-kira hal ini sejalan sama ciri-ciri karya ilmiah yang mana nih? A atau B? logis, dijalani dengan akal sehat, logis. Jawabannya B dong. Logis kan artinya benar menurut penalaran atau masuk akal. Jadi, karya ilmiah nggak akan berisi informasi yang sifatnya omong kosong ya. Terus, kalau sistematis, ini berhubungan sama penyusunan karya ilmiah yang dibuat teratur dan berdasarkan pola yang baku. Jadi, jelas nih, jawabannya adalah logis. Logis. Setelah kamu belajar pengertian dan juga keempat ciri karya ilmiah, sekarang waktunya kita belajar tujuan dibuatnya karya ilmiah. Tujuan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak tujuannya apa? Apa? Jadi, tujuan karya ilmiah itu ada 5 ya. Langsung Ada aja, 5. kita bahas satu persatu. Pertama, sebagai wahana menuang. Tujuan. Sebagai wahana menuangkan ide yang disampaikan. Secara tersurat dan disusun secara sistematis. Ide yang disampaikan secara tersurat dan disusun secara sistematis. Jadi, melalui karya ilmiah ini kita bisa loh nyampein ide atau gagasan kita. Tapi ingat ya, penyampaiannya harus sistematis dari pendahuluan sampai simpulan. Tujuan yang kedua itu sebagai wahana transformasi pengetahuan. Pertama. Kedua, sebagai wahana transformasi pengetahuan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Pengetahuan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Maksudnya gimana kak? Oke, jadi karya ilmiah ini punya tujuan buat nyampein ilmu pengetahuan. Dengan adanya karya ilmiah ini, kita bisa menghubungi tuh lembaga pendidikan dan masyarakat melalui pengetahuan yang ditulis di karya. Ilmiah tadi. Jadi itulah kenapa karya ilmiah disebut sebagai wahana transformasi, gitu ya.
ilmiah sebagai sarana melatih melatih menulis dan berpikir di bidang ilmu pengetahuan. menulis dan berpikir di bidang ilmu pengetahuan. Gini maksudnya, karya ilmiah itu kan suatu karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah Karya ilmiah itu dan disusun sesuai data maupun fakta. Jadi bikinnya nggak boleh asal. Kita harus cari data dan fakta yang sesuai sama topik yang bakal dibahas. jadi bikinnya nggak boleh asal. Ini juga mesti sesuai sama prinsip-prinsip Sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. ilmiah ya. Nah, kalau kamu menyusun karya ilmiah, secara nggak langsung kamu lagi latihan menulis dan berpikir tentang bidang ilmu pengetahuan yang kamu bahas di dalamnya. Lanjut nih, tujuan penulisan karya ilmiah ya, Tom. Yang keempat, sebagai sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Sebagai sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Di dalam karya ilmiah itu sendiri, kita kan perlu mengangkat sebuah topik nih buat dibahas. Terus topik yang bakal kamu bahas itu pasti punya masalah-masalah yang harus dipecahkan. Makanya, kayak sebelumnya kakak udah jelasin, kalau kita bikin karya ilmiah, kita perlu banget cari data dan fakta. Biar masalah yang diangkat dalam karya ilmiah, kayak sebelumnya kakak udah jelasin, kalau kita bikin karya ilmiah, kita perlu banget cari data dan fakta. Biar masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, biar masalahnya bisa diselesaikan dengan baik, kamu perlu bikin rumusan masalahnya dulu. Buat pembahasan lebih jelas tentang rumusan masalah dalam karya ilmiah, kamu bisa lihat kok di video berikutnya. Jadi tenang, nggak perlu khawatir, oke? Sekarang tujuan terakhir nih, sebagai sarana melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Yang terakhir, sebagai sarana melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Kakak udah berkali-kali ingetin nih, bikin karya ilmiah kan nggak boleh asal, harus ngikutin prinsip sesuai data maupun fakta dan bisa mecahin suatu masalah. Harus mengikuti prinsip penelitian. Lalu sesuai data dan fakta. Ketiga, memecahkan masalah. Nah, biar itu semua terpenuhi, kamu harus ngelakuin penelitian. Disinilah saatnya keterampilanmu dalam meneliti suatu topik itu dilatih.